Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adi Setiawan. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor yang berjudul Dikejar Kuntilanak Sampai Masuk ke Dalam Mimpi. Sebelum masuk ke ceritanya, siapkan dulu kopi, jauhi keramaian, duduk manis, dan simak cerita berikut ini. Malam itu aku dan temanku Ocha pulang dari beli makan di luar. Jalan menuju kos sangat gelap dan sepi. Kami memilih jalan yang agak jauh dari kos, karena jalan yang biasanya kami lewati serem banget. Banyak pohon bambunya dan lebih gelap dari jalanan yang sedang kami lewati saat itu. Ketika sampai di pertigaan, aku belok ke arah kiri menuju kos. Jalannya agak nanjak gitu. Tiba-tiba di atas motor Ocha narik jaketku, terus meluknya kenceng banget. Tangannya juga dingin banget, sampai nembus ke kulit, padahal jaketku tebal. Aku langsung nengok ke spion untuk ngecek ada apa sih di belakang. Kelihatan dari spion, Ocha duduk tapi nunduk gitu, dan makin mepet ke aku. Terus meluknya makin kenceng. Aku bertanya, ada apa, Cak? Tanyaku sambil pelan. Dia diam aja. Wah, gak beres nih, ucapku dalam hati. Aku takutnya ada dua di antara itu. Pertama, aku takut yang di belakang bukan Ocha. Dan yang kedua, aku takut ada yang nebeng di belakang Ocha. Agak ngaco emang. Karena jadi parno, aku langsung tancap gas sampai lupa ngerem. Sampai depan kos. Dan akhirnya nabrak pintu. Tamat, enggak dong. Lanjut. Sampainya depan kos, Ocha langsung lompat dari motor terus tergesa-gesa buka kunci kos. Aku jadi takut ngelihat dia begitu, karena Ocha tajam banget matanya. Ngelihat makhluk halus kan ngeri. Aku buru-buru ngunci motor dan masuk ke kos langsung kunci pintu. Ocha udah lemes di dalam. Aku nanya dong ke dia, ada apa sih kamu? Kenapa sih? Dia bilang, tadi pas nanjak, dia ngelihat kuntilanak melayang di atas kepala kami. Aku langsung, hah? Serius? Lemes langsung. Terus kuntilanaknya melayang gitu aja, gak ngajar kan? Tanyaku. Aduh, amit-amit, aku gak tahu soal itu. Pokoknya pas aku lihat tadi, gak berani ngeliat kemana-mana. Gak tahu dia ngejar atau kemana. Gak mau lihat lagi, gak kuat, ngeri banget. Jadinya perkara lihat kuntilanak tadi, Ocha lalu gak mau makan. Katanya mual, pusing, dan udah gak lapar juga. Apalagi aku, cuma dengar cerita Ocha aja udah gak mikir mau makan. Jadi percuma beli makan. Bela-bela keliling buat beli makan, tapi bukannya kenyang malah ketemu setan. Jadi kenyangnya gak jelas. Kami akhirnya mutusin untuk tidur aja deh. Aku ngunci pintu kamar lalu ngatur posisi dulu terenak. Ini bagian terseramnya. Dalam tidurku aku mimpi pintu kamar terbuka lebar. Rasanya aku bangun lalu duduk dan langsung lihat keluar. Tiba-tiba ada sosok perempuan dengan baju putih panjang. Jalan ngelewatin kamar menuju WC. Aku kaget dan langsung terbangun dari mimpi itu. Tapi ternyata aku masih mimpi. Tadinya kan aku ngerasa udah bangun tuh. Tapi ternyata aku bukan bangun lalu sadar sepenuhnya. Tidak. Justru ternyata aku bangun lalu keluar kamar menuju WC. Dan masuk tuh ke dalam. Pintunya tidak kututup, tetap terbuka lebar. Tiba-tiba ada sosok perempuan berdiri di depan WC. Natap aku. Lalu sambil senyum dan tertawa. Kalian bayangin aja sendiri, gimana perasaan kalian melihat kuntilanak ketawa-tawain kalian di depan kalian. Itulah hal yang terjadi padaku. Aku langsung kaku dengan mulut menganga karena kaget. Dan seketika rahangku kaku gitu aja. Jangankan lari atau teriak saat itu. Nafas aja susah, sesak banget. Bukan itu saja, ngerinya lagi. Entah bagaimana bisa kuntilanak itu tiba-tiba udah nempel gitu aja di plafon. Dengan posisi sungsang, kepala ke bawah, dari rambutnya netes air. Tapi aku gak tahu persis itu darah atau memang air. Yang jelas baunya busuk. Aku masih dalam keadaan kaku. Seketika ngerasa ada yang netes ke kepalaku gitu. Terus pas ngedongak ke atas, kuntilanak itu udah senyum lebar dong. Sumpah demi apapun hampir meninggal saking takutnya keringat sekujur tubuh. Aku langsung terbangun sepenuhnya dari mimpi yang berlapis kayak wafer itu. Masih ngatur napas sambil ngelus dada dalam hati. Amit-amit nyesek banget. Napas masih belum stabil. Tiba-tiba Ocha juga terbangun dan langsung megang dadanya. Sama kayak aku sesak napas. Jantungnya berdetak kencang.
kayak orang habis lari. Kami saling lihat-lihatan, terus lihat HP masing-masing ngecek jam. Di layar tertera angka jam 3:15, masih subuh. Tapi berasa masih malam. Kami lihat ke pintu kamar dan seperti di mimpi pintu kamar dalam keadaan terbuka lebar. Padahal aku ingat banget kalau semalam udah kukunci. Aku nanya ke Ocha, dia terbangun karena apa? Apa mimpi juga? Ternyata benar dong. Ocha mimpi juga dan mimpinya ini kami sama persis. Kami tidak tahu sebabnya apa. Apakah kami ada salah saat di jalan atau memang kebetulan aja mimpinya yang sama. Tapi kata Ocha, perempuan yang ada dalam mimpi itunya sama seperti kuntilanak yang semalam dia lihat melayang di atas kami. Wah, berarti itu setan benar ngikut sampai rumah. Tapi mungkin perkara kami tidur cepat dan dia nggak sempat ganggu gitu, akhirnya mutusin untuk masuk ke dalam mimpi mereka gitu aja deh. Itu mimpi tapi rasanya nyata banget. Siangnya kami diganggu lagi dengan suara dari dalam WC. Awalnya kami berdua dengar suara Ocha dari WC, padahal Ocha di sebelahku di kamar. Terus Ocha dengar suara aku manggil dia sambil ngetuk dinding gitu, sama suaranya dari WC juga. Padahal aku lagi main HP di sebelah dia. Reseknya nggak ketulungan itu setan, emang itu setan. Tapi di malam-malam berikutnya kami aman. Karena apa? Karena kami sampai pindah kos bukan perkara diliatin sama tuh setan, tapi perkara mimpi seram. Aneh, selama seminggu berturut-turut kami berdua mimpinya yang sama dan sama persis mimpi di awal. Gak jelas maksud dan tujuan itu Kunti. Entah minta tolong atau apalah gitu, karena bisa mengganggu mental dan fisik. Meskipun cuma mimpi, jadi mikir-mikir kalau mau tidur. Siang aja kami gak berani tidur di kos itu. Perkara takut mimpi buruk itu lagi, justru takut kalau sampai ketiduran. Jadinya mata kami kayak mata panda menghitam. Padahal baru seminggu tinggal di situ, lebih sehari atau 2 hari lah kalau nggak salah. Setelah pindah dari kos itu, alhamdulillah gangguannya bukan lewat mimpi tapi langsung. Cuma jarang pas lagi sial aja kayaknya. Palingan dari tetangga tuh yang sering diliatin. Tapi diliatinnya sama penghuni kos kami yang baru. Tamat.